Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filik Korea Selatan selalu menarik perhatian saya untuk menonton, menganalisa, menceritakan mengenai hal-hal yang menarik, dan termasuk juga pendapat saya mengenai banyak hal drama yang terjadi, cedera, kemudian hal-hal yang tidak terduga, termasuk kekalahan-kekalahan dan kemenangan-kemenangan yang bisa saja terjadi dari banyak tim, dari 7 tim ya yang berlaga di Filik Korea Selatan. Nah, kali ini saya pengen berbicara mengenai seorang sosok yaitu Latesia Moma Basoko. Pemain asal Kamerun ini sebelumnya selama 2 musim membela Hyundai Hill State. Musim pertama, Moma Basoko bisa membawa Hyundai Hill State meraih gelar juara atau champion di V-League musim 2023-2024. Namun di 2024-2025 Hyundai Hillset hanya menduduki peringkat ketiga di bawah Race Park yang menjadi runner up di V-League di tahun kemarin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan Moma Basoko sehingga dia tidak diperpanjang oleh klubnya Hyundai Hillset? Mungkin banyak yang berpendapat ya, ada informasi-informasi bahwa memang mereka sudah tidak sejalan lagi dengan Moma dan mereka mencoba mencari taktik, kemudian strategi baru dan masih banyak lagi untuk mengganti Moma dengan pemain asing lainnya. Namun ini menjadi sebuah blunder yang ya bisa dibilang ya sebuah kerugian juga barangkali ya dalam tanda kutip bagi Hyundai Hillstead. Moma pindah di High Pass dan sepertinya High Pass mendapatkan durian runtuh dengan merekrut Moma dengan segala kelebihan-kelebihannya dan terbukti High Pass dengan adanya Moma memiliki tenaga baru, darah baru, dan mereka bisa memenangkan semua pertandingan di putaran yang kedua. Mereka hanya kalah 1 kali, selebihnya mereka memenangkan pertandingan. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa yang selama 3 tahun belakangan ini, 2 tahun ya belakangan ini, Haipas tidak pernah merasakan hal tersebut. Nah, ini disclaimer ya, ini adalah pendapat pribadi saya. Dan mengapa dalam bola voli itu kalau menurut saya ya bahwa masalah non teknis itu selalu bisa menghambat ya kemampuan skill dari pemain itu bisa keluar atau berkembang lebih bagus. Nah, non teknis itu bisa berkaitan dengan adaptasi gitu kan, masalah komunikasi dengan teman-teman satu tim, dengan pelatih dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dan saya melihat belakangan ini Moma begitu happy dengan klub barunya Haipas. Kita tidak pernah atau jarang melihat Moma tersenyum, Moma benar-benar bersemangat, Moma benar-benar mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Sebelumnya sih dia berkomunikasi juga ya, tapi melihat dari hari ini gitu ya, melihat Moma yang sepertinya ada hal-hal baru yang dia tunjukkan yang selama ini mungkin Moma lebih banyak pendiam gitu, lebih banyak tidak terlalu mengekspresikan gitu ya apabila mendapatkan poin dan masih banyak lagi cenderung agak menjauh. Namun di high pass sepertinya itu berbanding 180 derajat. Dia benar-benar excited mainnya, dia benar-benar berkomunikasi dengan temannya, senyumnya, dan terutama bersama Tanacha Soksot. Tanacha bisa membawa Moma keluar dari apa ya, dari zona nyamannya dan akhirnya bisa bersatu dengan tim karena memang faktor non teknis itu di olahraga penting banget ya, apalagi ini adalah olahraga dengan kerjasama tim yang luar biasa dan Moma sepertinya sudah menjadi Moma yang baru dengan klub yang baru dan itu terlihat banget. Ketika Tanacha Sokso cedera ya kemarin Moma begitu care, dia langsung mendekati Tanacha dan menanyakan apakah dia baik-baik saja dan masih banyak lagi dan ini tidak akan pernah terjadi dalam kejadian-kejadian sebelumnya dan begitu semangatnya Moma bermain memang terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan Moma merasa beruntung barangkali ya memiliki High Pass sebagai klubnya yang baru. Nah, inilah yang harus dibuktikan bagi banyak pemain-pemain yang sudah tidak dipakai lagi dalam tanda kutip ya oleh klubnya dan akhirnya diambil oleh pemain lain. Seperti yang terdekat ini adalah Wipawi Sritong karena cedera Wipawi tidak diperpanjang lagi oleh Hyundai Hillset. Nah, nanti setelah Wipawi sembuh, dia harus membuktikan bahwa
dia bisa tetap eksis kok, dia tetap mainnya bagus walaupun dia baru sembuh dari cedera, dan itulah yang harus dibuktikan oleh Wipawi, apalagi nanti ketika pertandingan berhadapan dengan Hillstead, mampukah Wipawi menunjukkan kepada mantan timnya bahwa dia bisa memberikan kontribusi yang sama bagusnya dengan klub lamanya, bahkan lebih. Nah, itulah yang menjadi tantangan Wipawi. Dan memang ya, dalam olahraga itu kerjasama tim, kedekatan dengan pelatih, kedekatan dengan antar tim, dan masih banyak lagi, itu memang penting banget. Kedekatan dalam artian komunikasi. Kemarin kita lihat Kim Ho Chul yang berkali-kali merasa prihatin, marah-marah, kesal karena anak-anaknya yang seharusnya di atas kertas mereka mempunyai kemampuan yang tidak kalah sama pemain-pemain lain atau klub-klub yang lain. Namun mengapa mereka berturut-turut kalah, dan itu yang membuat dia harus berpikir keras dengan emosi, dengan marah-marah. Itu adalah cara dia mungkin ya untuk mengungkapkan ekspresi, dan semua pemain tahu. Tapi Bang Busu nggak tahu apa pemain sudah bosan dengan karakternya Kim Ho Chul dan pengen mencari sesuatu yang berbeda atau gimana, nggak tahu juga ya. Dengan kekalahan-kekalahan tersebut akhirnya Kim Ho Chul dengan legowo mengundurkan diri, dan entah kenapa ketika digantikan dengan asisten pelatih di pertandingan yang notabene di kandang mereka sendiri, para pemain membuktikan bahwa mereka sebenarnya bisa gitu. Ada faktor-faktor non teknis yang menghalang mereka untuk menjadi pemenang, dan itu mereka tunjukkan. Akhirnya mereka bisa menang 3-0 ya. Dan itu sesuatu hal yang mengagetkan. Apakah peran pelatih ini sangat begitu penting untuk menjaga mental pemain gitu kan, untuk menjaga kekompakan tim, dan masih banyak lagi. Apakah mereka tidak bisa mengungkapkan sebelumnya bahwa mungkin mereka nggak suka dengan cara Kim Ho Chul, tapi karena dia adalah pimpinan coach, jadi mereka harus surut dengan semua karakter yang ada, atau hal-hal yang lain Bang Boso nggak tahu. Mungkin harus ditanyain satu persatu sama pemain secara jujur gitu barangkali ya. Namun fenomena Kim Ho Chul ini menarik banget. Memang pelatih harus peka dan tahu, karena yang mereka latih ini adalah klub cewek. Klub cewek beda loh sama cowok. Klub cewek itu ada period di mana mereka ada sedang datang bulan, dan itu di mana emosinya lagi roller coaster, dan juga masalah-masalah lain terkadang suka baperan, masalah pribadi mungkin bisa kebawa ke dalam pertandingan, dan itu mau nggak mau harus ada pendekatan-pendekatan emosional mungkin dari asisten pelatih yang cewek atau yang mana yang bisa agar mereka tidak terbawa dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu kalau menurut amatan Bang Bosu, bahwa untuk ngebentuk sebuah klub cewek yang solid itu memang tidak mudah karena banyak faktor-faktor non teknis yang harus diperhatikan. Nah, kita nggak tahu apakah benar ada gap antara senior dan junior, sehingga yang senior mungkin agak sedikit merasa lebih tinggi dibanding junior, sehingga mereka malas untuk bergaul, untuk berkomunikasi, apapun. Yang nggak tahu juga ya, apakah itu terjadi juga di V-League, dan atau mungkin hal-hal yang lain yang ini di luar lapangan, dan kita sebagai penonton tidak tahu, yang membuat mental mereka down, akhirnya permainan mereka jelek, dan itu mereka tidak tunjukkan skill mereka yang sebenarnya. Itulah yang terjadi dengan IBK Altos. Sekarang IBK Altos seperti menjelma menjadi IBK Altos yang baru, dan ini memang perlu dibuktikan ya di putaran 3, 4, 5 sampai putaran 6 yang akan datang. Dan ini menarik juga seperti Respark. Respark mungkin sebelum kedatangan Megawati mereka tertati-tati dan berusaha keras untuk bisa naik peringkat masuk playoff. Tapi ketika Megawati membawa atmosfer baru dengan gaya khasnya Indonesia, keramat tamahannya, ya, dan pintar membaur, dan inilah mungkin bisa menjadi faktor non teknis juga ya, sehingga mereka merasa yuk kita sama satu klub, sama memiliki bagaimana caranya supaya bisa maju, tidak ada yang namanya gap antara junior dan senior, sama saja ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan barangkali, dan mereka kalaupun ada masalah apapun diselesaikan dengan baik-baik, masalah pribadi apapun, dan itu memang sangat penting banget. Dan masalah-masalah inilah yang memang terkadang di luar perkiraan kita semua sebagai volley-mania, bahwa masalah-masalah non teknis inilah yang harus diperhatikan. Kenyamanan seorang pemain, kemudian apakah ada masalah antar pemain, apakah ada masalah dengan pelatih, asisten pelatih, dan itu harus segera diselesaikan, jangan sampai nanti terbawa-bawa ke dalam pertandingan. Nah, itulah hari ini topiknya sebenarnya mengenai MoMA, tapi akhirnya merembet kemana-mana, bahwa memang kekompakan tim itu penting banget ya. Mereka harus bersatu, mereka harus dekat, mereka harus
tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan faktor non-teknis ini menjadi penentu untuk kemenangan, untuk mencapai kejuaraan atau juga maju ke babak playoff dan masih banyak lagi. Dan itu menurut analisanya Bang Bosu sebagai Volley-mania abal-abal. Jadi selamat datang MoMA yang baru, MoMA dengan rasa keyakinan diri yang bagus, support dari teman-teman, support dari pelatih, terlepas dari karakter pribadinya yang memang seperti itu, tapi bagaimanapun juga dia pasti ingin berjuang keras agar Haipas menjadi juara atau masuk babak playoff di tahun ini. Nah, bagaimana dengan Respak sendiri? Kita tunggu saja perkembangannya nanti di putaran 3, 4, 5, dan 6 setelah Wipalwi sembuh dari cedera dan sang kapten Yum Hae-son pun bisa bermain dan mereka harus membuktikan ya. Oke, Bosu pamit dulu dari ngobrol-ngobrol volley kita di kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Kalau memang informasi ini layak untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.